Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya mengenai bagaimana cara dan hal yang perlu diperhatikan saat kita mau melakukan padat tebar pada kolam kita. Apa tujuannya padat tebar, Mas? Nah, tujuan kita melakukan padat tebar adalah untuk memaksimalkan kolam yang ada agar hasil yang kita dapat juga bisa maksimal ya tentunya. Kalau menurut saya pribadi ada 3 hal sudah saya rangkum yang perlu diperhatikan saat kita sebelum melakukan sistem padat tebar ya. Sebelumnya saya minta maaf, hari ini saya tidak berada di kolam, saya ada acara keluar kota. Maka dari itu di sini tidak menjadi alasan untuk tidak berbagi ya. Nah, dimanapun tempatnya saya rasa untuk berbagi pengalaman itu nggak ada masalah ya. Yang penting itu teori dan ilmu dan pengalaman yang bisa dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang bisa saya sampaikan, itu sudah cukup ya. Kan kalau dengan video langsung itu mungkin teman-teman juga bisa lebih jelas, tapi kali ini yang akan saya jelaskan adalah teorinya. Jadi saya rasa berbicara seperti ini sudah cukup ya. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan saat kita sebelum melakukan padat tebar pada kolam lele kita. Nah, kita itu harus memanfaatkan kolam kita semaksimal mungkin, memanfaatkan kolam yang ada. Kita lakukan padat tebar agar hasilnya lebih maksimal. Mantap. Nah, 3 hal itu apa tuh, Mas? Nah, yang pertama, kita harus perhitungkan berapa jumlah kepadatan tebar itu sendiri. Nah, untuk jumlah kepadatan tebar, saya sarankan dan menurut saya tebarlah paling padat maksimal 350 ekor per kubik air. 350 ekor per kubik air. Jangan sampai lebih. Kalau konvensional kan biasanya tebar ukur 57 itu sampai panen itu 200 sampai 250 per kubik air ya. Kalau untuk padat tebar saya sarankan tambah saja 100 ekor per kubik airnya, yaitu 350 ekor per kubik air itu maksimal. Jangan teman-teman lebih ya. Ada nih yang tebar 500 ekor per kubik air, ada yang 1000 ekor per kubik air. Wah, mantap. Saya terus terang belum mampu untuk itu. Saya rasa juga saya nggak akan mampu gitu ya. Dan ada juga ini sistem yang paling mantap menurut saya. Ada yang namanya, yang lagi viral nih, budidaya lele sistem FK. Mantap itu sistemnya. Saya juga tertarik dengan budidaya itu ya. Tapi sementara saya belum menemukan siapa yang bisa membimbing saya. Kenapa bisa membuat saya tertarik? Karena kemarin saya melihat YouTube. Ada nih ember 80 liter air diisi 600 ekor bibit itu sampai panen. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Tapi ada hal yang membuat saya tertarik lagi. Apa itu? FCR bisa tembus 0,3. 0,3 itu seperti ini hitungannya. Maaf nih ya kalau salah ya. Bisa master dikoreksi di kolom komentar. Setahu saya FCR 0,3 itu kita habis pakan 1 karung atau 30 kg pelet bisa menghasilkan 1 kintal ikan lele. 3 kg, maksudnya 30 kg pelet bisa jadi 1 kintal daging lele. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Ya, siapa tahu yang menonton video ini ada yang memiliki ilmunya, saya mohon bimbingannya.
saya memang benar-benar tertarik untuk budidaya FK itu kalau memang sudah ada yang membuktikan ya 0,3%. Saya benar-benar ingin belajar. Ini saya soalnya kalau saya terjun langsung sendiri tanpa ada guru mungkin ya sesat ya. Kita harus cari gurunya terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang mau membimbing, bisa 80 liter air ember, kapasitas 80 liter, ditebar 600 ekor. Itu kalau perhitungan saya gini ya, buat saja sekilo isi 8, 9, 10 lah. Itu kalau 600 ekor sampai panen itu 60 kilo lebih. Buat saja 60 kilo minimal lah. Kalau saya sendiri berpikir saya nggak mampu untuk itu. Kalau saya mampunya ya maksimal itu mentok itu di sistem konvensional pada tebar tadi. Kalau teman-teman ada yang memiliki ilmu FK tadi ya, saya mohon bimbingannya. Saya benar-benar ingin mencoba dan saya juga tertarik dengan FCR-nya itu. Seperti itu ya. Saya nggak mau mencoba sendiri. Saya nggak bisa dan saya berpikir nggak akan mampu saya. Maka dari itu saya mencari guru untuk mengajari saya budidaya lele sistem FK itu. Nah itu mantap sekali kepadatan tebarnya ya. Itu 3 hal yang perlu diperhatikan saat sebelum tebar benih mau membuat sistem padat tebar pada kolam kita. Yang pertama tadi, perhatikan kepadatan tebar maksimal 350 ekor per kubik air. Saya hitungnya kubik air, enggak meter persegi ya. Saya hitungnya kubik air. Nah, terus yang kedua apa Mas? Nah, yang kedua adalah kita harus beri oksigen atau aerator. Ya, tujuannya apa? Agar kita bisa menambah DO atau oksigen terlarut dalam air kolam kita. Contoh nih, ada sebuah kamar kita masukin 3 orang dan ada sebuah kamar lagi kita masukin 20 orang. Yang kamar yang berisi 20 orang di situ pasti lebih pengap, lebih panas, lebih gerah ya. Itu kenapa? Ya karena padat, di dalamnya isinya banyak, kapasitasnya enggak kapasitasnya intinya. Bagaimana biar kita di dalam itu merasa nyaman walaupun kita di dalam kamar itu 20 orang? Ya harus ada oksigen atau sirkulasi udara agar kita tidak merasa pengap. Begitupun juga dengan ikan. Kalau kita tebar padat dalam kolam kita harus memberi aerator atau gelembung angin itu ya, tahu kan teman-teman, yang ada batu aerasinya itu dimasukkan terus keluar udaranya. Nah itu yang dinamakan aerator. Karena ini buat pemula pasti yang belum tahu aerator itu apa ya, pasti ya buat pengalaman juga lah. Kalau yang sudah lama di lele pasti tahu. Nah, diberi aerator tujuannya apa? Untuk menambah oksigen terlarut dalam air. Nah kalau padat tebar, ikan lele nggak perlu ke permukaan ambil oksigen dan masuk lagi nggak perlu, karena di dalam sudah banyak oksigen. Dia mau berenang kemana-mana pun akan dapat oksigen. Itu yang mendukung untuk budidaya lele padat tebar ya. Nah terus yang ketiga apa Mas? Yang ketiga adalah cara perawatan kita di air itu sendiri. Kita lakukan maksimal 3 hari kita harus kurangin air 5-10 cm di saat pagi hari sebelum kita memberi makan. Tujuannya apa Mas? Tujuannya untuk membuang amonia. Kan kita pada tebar nih. Pada tebar sudah pasti makan yang kita berikan itu banyak. Sudah pasti juga amonia dan sisa kotoran di dasar kolam itu tinggi. Nah, dengan
cara kita memberi makan yang banyak, pasti amonia itu tinggi, itu sudah pasti. Hal yang perlu dilakukan apa Mas? Nah ya tadi, setiap maksimal 3 hari sekali kita kurangin airnya 5-10 cm, lalu kita isi baru lagi. Lakukan di saat pagi hari sebelum kita memberi makan. Nah seperti itu ya, kita lakukan hal seperti itu maksimal 3 hari 1 kali. Dan untuk lebih bagusnya, kalau bisa teman-teman tiap pagi kurangin 5 cm, tambah lagi. Dengan cara seperti itu saya yakin sampai panen tidak akan pernah ganti air. Kalau tidak, teman-teman tidak melakukan sortir ya, saya sarankan ya sortir. Itu sudah menjadi adatnya orang budidaya lele agar tidak terjadi kanibal. Kalau teman-teman tebarnya sudah ukur 79 ke atas, saya rasa nggak perlu disortir, sampai panen mampulah. Dan kita harus lakukan pengurangan air itu secara rajin ya, kalau bisa setiap hari di saat pagi hari. Nah saya ulang kembali dari awal ya. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kepadatan tebar. Berapa toh Mas padatan tebarnya? Nah paling banyak beri 350 ekor, jangan sampai memberi 500 atau sampai 1000, jangan. Dan untuk yang kedua tadi, kita harus memberi tambahan oksigen dengan mesin aerator. Dan yang ketiga, kita selalu kurangin air maksimal 3 hari 1 kali, atau lebih bagusnya 1 hari 1 kali sebelum memberi makan atau di saat pagi hari. Seperti itu ya. Dan saya sarankan untuk kepadatan tebar ini, sistem padat tebar jangan dilakukan oleh pemula ya. Kalau pemula, memang benar-benar pemula, cari dulu ilmunya di sistem konvensional padat tebar 150 ekor per kubik air. Cari dulu ilmunya di situ. Kalau sudah tahu cara budidaya lele, tahu menggantung itu harus digimanain, itu baru bisa melakukan sistem padat tebar. Sistem padat tebar tidak saya sarankan untuk pemula ya. Saya rasa cukup sekian ya video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, walaupun ini di jalan. Dan saya itu mikirnya ya sekaligus lah ya, kebutuhan saya, keperluan saya terpenuhi, mau tujuan saya terpenuhi, dan bisa berbagi juga kepada teman-teman ya. Seperti ini saya berbagi lewat jalan, di jalan maksudnya. Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir, dukung terus channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele, dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan mudah-mudahan video kali ini memang benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.